Bu Santi, pemateri yang pertama tadi mungkin juga sudah menyampaikan beberapa hal secara umum mengenai kesulitan belajar spesifik itu seperti apa. Saya nanti akan melengkapi dan mungkin ini juga bisa menambah gitu ya wawasan dan informasi serta pemahaman Bapak Ibu semua di sini mengenai specific learning disability. Saya izin share screen sebentar. Ya, kesulitan belajar spesifik ini itu dari data itu sekitar ada 5 sampai dengan 10% dialami oleh anak-anak di dunia. Dan ini banyak kemudian permasalahan-permasalahan atau problem-problem ini ditemui atau diidentifikasi ketika anak-anak ini mulai masuk di pendidikan formal atau ketika memasuki masa sekolah. Nah, tetapi sebenarnya bisa enggak sih kita untuk bisa mendeteksi atau mengetahui bagaimana untuk mengantisipasi atau melakukan deteksi dini terhadap permasalahan-permasalahan ini. Nah, permasalahan terkait dengan specific learning disability yang umum atau banyak kita temui ini contohnya. Yang ini tadi mungkin juga sudah dibahas oleh Bu Santi di awal. Tapi pada anak-anak di usia prasekolah itu kita juga bisa lihat ada beberapa problem yang mungkin muncul. Nah, salah satunya adalah kalau ini sudah berkaitan dengan akademik gitu ya. Nah, membaca, mengeja, menulis atau berhitung pada anak-anak di usia prasekolah itu juga bisa kita lihat dari kemampuan berbahasa. Nah, kemampuan berbahasa atau kemampuan untuk mengidentifikasi huruf atau bentuk-bentuk dasar yang mana itu kesulitan dilakukan oleh anak-anak itu juga bisa menjadi salah satu tanda bagi kita untuk waspada apakah pada anak-anak kita ini juga akan mengarah pada kesulitan belajar spesifik begitu. Tetapi sekali lagi proses itu tidak terjadi secara tiba-tiba atau ketika kita pun menemui kesulitan-kesulitan ini anak di awal masuk pendidikan formal tidak serta-merta kemudian kita memberikan judgement bahwa anak itu akan mengalami kesulitan belajar karena dalam penegakan diagnosisnya atau kita untuk bisa menegakkan diagnosanya itu ada beberapa kriteria-kriteria yang harus memang kita penuhi. Tidak hanya satu atau dua hal kriteria itu saja. Nah, ini adalah contohnya lagi. Ya tadi Bu Santi juga sudah memberikan beberapa contoh. Jadi ini adalah kasus juga yang pernah saya tangani pada anak yang mengalami kesulitan belajar, ada huruf-huruf yang hilang. Kemudian ini mau menulis mobil ya, tapi yang ditulis adalah modi, B dan D-nya terbalik, kemudian L-nya hilang gitu ya, huruf nulis tahun, A-nya hilang, kemudian huruf U-nya pun juga ini tidak begitu jelas gitu. Ini adalah contohnya, tapi sekali lagi kita perlu identifikasi lebih lanjut. Ini belum tentu gitu ya. Kalau kita menemui atau mendapati anak-anak kita menunjukkan ciri-ciri ini, semuanya itu akan langsung mengarah kepada kesulitan belajar spesifik. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas terlebih dahulu apa sih sebenarnya specific learning disability atau SLD ini. Jadi atau kita kenal ini adalah kesulitan belajar spesifik. Jadi suatu gangguan di mana individu itu mengalami kesulitan atau hambatan untuk memahami atau memproses informasi secara efisien dan akurat. Jadi pada individu-individu yang mengalami kesulitan belajar spesifik ini, mereka akan memiliki hambatan untuk bisa menangkap informasi itu secara tepat dan memiliki dan memahami informasi itu dengan benar. Nah, di dalam DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder itu digolongkan di dalam
kategori neurodevelopmental disorder atau gangguan neurodevelopmental. Jadi ini memang adalah gangguan yang berkaitan dengan perkembangan syaraf otak yang berasal dari faktor biologis dan menjadi dasar kelainan pada tingkat kognitif yang berhubungan dengan tanda-tanda perilaku dari gangguan tersebut. Ya, ini memang ada kaitannya dengan syaraf yang ada di otak. Jadi ini kalau kita bicara tentang otak, itu ada bagian yang memang bertugas atau berkaitan dengan bahasa, pemahaman bahasa. Itu ada di bagian sebelah kiri, ada area Broca dan Wernicke area. Nah, ini berasal dari faktor biologis. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan ini ada kelainan pada tingkat kognitif, jadi berkaitan dengan fungsi pemahaman, kemudian penalaran, logika gitu ya, yang nanti ini akan berhubungan dengan tanda-tanda perilaku, sehingga kemudian individu-individu ini mengalami kesulitan di dalam memahami, membaca, mengeja gitu ya, kemudian juga bisa juga dengan berhitung. Jadi ini spesifik berkaitan dengan keterampilan dasar akademik yang meliputi membaca, menulis, ataupun berhitung. Bisa nanti individu itu hanya kesulitan di membaca, atau mungkin juga membaca dan menulis, atau bisa juga ketiganya. Nanti kita bahas juga lebih lanjut. Dan ini sebenarnya terjadi, kenapa dinamakan juga neurodevelopmental gitu ya, karena ini terjadi selama periode perkembangan atau di awal perkembangan. Jadi saat anak itu mulai memasuki usia sekolah. Nah, tapi ini yang tadi di awal saya bilang itu tidak hanya terjadi satu kali gitu ya. Kemudian anak kalau sudah diajari bisa ya sudah gitu, tapi tetap ini kesulitan belajar atau tidak? Tidak. Tapi ketika kita kategorikan dia sudah masuk di dalam specific learning disability gitu ya, hambatan atau kesulitan itu biasanya persisten gitu, atau berlangsung secara berkelanjutan. Jadi ini biasanya akan terus berlangsung selama anak menempuh pendidikan formal atau sekolah. Nah, kemudian yang juga menjadi cirinya juga adalah biasanya kemampuan akademik anak-anak ini di bawah rata-rata anak seusianya. Ya, karena tadi bahwa keterampilan akademik di dalam pendidikan sekolah ya, itu yang meliputi sebagian besar itu akan melibatkan aktivitas membaca, menulis, atau berhitung gitu ya. Ada problem atau permasalahan sehingga penilaian prestasi belajar yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas itu rendah atau tidak sesuai dengan yang seharusnya atau seperti teman-teman pada usianya. Nah, tadi jika saya bilang bahwa ini adalah berkaitan dengan faktor biologis gitu ya. Jadi di dalam faktor biologis ini sebenarnya ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Ya, jadi kalau di dalam faktor genetik itu dari penelitian yang ada gitu ya, itu 30-50% gangguan kesulitan belajar spesifik ini sifatnya diturunkan atau diwariskan dari orang tua. Itu bisa dari ayah atau dari ibu. Nah, ini prosentasenya sangat tinggi sekali ya, sehingga bagi mungkin Bapak Ibu atau mungkin melihat atau mengetahui Bapak Ibu guru juga atau orang tua ketika mendapati anak-anaknya itu mengalami kesulitan belajar spesifik gitu ya, atau permasalahan-permasalahan yang seperti tadi, itu juga bisa ditelusuri apakah ada riwayat dari orang tua, om, tante, pakde, bude, kakek, nenek gitu ya, yang mengalami hal yang sama. Karena ternyata dari banyak penelitian itu memang menemukan ini sifatnya adalah herediter atau diturunkan. Kemudian juga bisa jadi faktor biologisnya itu adalah ada faktor lingkungan. Jadi ada injury, ada kecelakaan, benturan gitu ya, yang itu mengenai area-area di bagian otak yang berkaitan dengan pemrosesan informasi tadi, sehingga itu
membuat munculnya hambatan atau gangguan ini. Nah, neurologisnya tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu ada di bagian ini, area Broca atau Wernicke ini. Jadi ini yang nanti biasanya itu ada gangguan bahasa ekspresif atau reseptif. Dan dari penelitian juga ya ternyata prosentase resiko untuk mengalami kesulitan belajar spesifik ini lebih besar dibanding pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan, yaitu 3:1. Ada yang menyebutkan 2:1, ada yang 3:1, bahkan ada yang menyebutkan sampai 6:1. Nah, ini adalah jenis-jenis dari gangguan belajar spesifik. Jadi ada disleksia atau kita kenal dengan gangguan membaca. Nah, ini hambatan atau ciri-cirinya ketika individu itu mengalami gangguan ini biasanya itu bermasalah di dalam ketepatan membaca gitu ya. Jadi pemahamannya terhadap huruf, kemudian juga mengejanya gitu ya, itu tidak tepat. Kemudian ada kehilangan teks. Jadi dalam membaca itu ada kata-kata gitu ya atau kalimat mungkin yang tidak terbaca atau huruf-huruf yang tidak terbaca gitu ya. Kemudian juga kecepatan membacanya itu biasanya tidak konsisten. Jadi bisa kadang cepat gitu ya, seperti tidak ada jeda sama sekali atau lambat ya. Kemudian juga pemahaman terhadap isi bacaan itu kurang. Jadi kalau setelah selesai membaca gitu ya, nanti ditanya lagi tadi apa yang dibaca. Nah, itu anak biasanya tidak tahu atau tidak memahami tadi apa yang dibacanya. Itu kalau di dalam gangguan membaca. Selain itu juga di sini berkaitan juga dengan perseptual motor ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana si anak itu mengasosiasikan huruf atau bunyi gitu ya, apa yang dia dengar dengan kemudian dia nanti menginterpretasikan, bisa dalam bentuk secara verbal atau dalam bentuk tulisan. Nah, itu tadi suka tidak tepat gitu ya, apa yang didengar dengan apa yang kemudian dia pahami dan apa kemudian dia ekspresikan itu tidak sama. Selain itu juga koordinasi, kalau tadi bicara tentang kecepatan, ini juga berkaitan dengan koordinasi visual motornya gitu ya, dan integrasi dari sensor motor itu sendiri. Kenapa dia masih suka terbalik-balik gitu ya, membacanya mobil jadi modi, hidup jadi didup, bunga, guna gitu ya. Jadi ada yang hilang, kemudian ada yang terbalik, hurufnya tidak tepat gitu ya. Itu juga berkaitan dengan kemampuan literasi. Jadi bagaimana dia untuk membedakan kanan, kiri, atas, bawah itu juga masih mengalami kesulitan. Nah, kemudian yang kedua adalah disgrafia atau gangguan menulis. Ini juga berkaitan dengan ketepatan dalam mengeja, tata bahasa, dan tanda baca gitu ya. Jadi biasanya kalau dalam menulis itu tidak ada jeda spasinya sama sekali, semuanya ditulis seperti kereta semua gitu ya. Kemudian juga kejelasan dan keteraturan dalam menulis, kadang hurufnya bisa besar semua gitu ya, huruf besar kecilnya itu tidak diperhatikan ya tata tulisnya, sehingga kemudian juga tidak terbaca, bisa tulisannya itu nanti kalau ke atas semua, kadang turun, naik turun begitu ya di dalam menulisnya. Ini juga berkaitan dengan kemampuan literasi tadi juga. Jadi dia belum bisa untuk mengarahkan atas bawah gitu ya, membuat jarak antar kata. Kemudian yang ketiga itu adalah diskalkulia atau gangguan berhitung. Nah, ini kalau ini berkaitan dengan angka ya, rumus matematika, ketepatan perhitungan, dan juga bagaimana mengimplementasikan gitu ya kemampuan pemahaman angka ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari ketiga jenis ini gitu ya, yang paling banyak gitu ya, mungkin sering kita lihat dan kasusnya itu memang ada di disleksia, baru kemudian ada di diskalkulia dan disgrafia.
Nah, gejala-gejala umumnya apa dari gangguan belajar spesifik ini? Yang pertama adalah kita lihat prestasi belajarnya. Nah, prestasi belajar ini adalah capaian yang diperoleh oleh anak ya atau individu gitu ya dalam proses belajarnya. Nah, biasanya hasil yang didapatkan atau prestasi anak-anak ini tadi ya di bawah dari rata-rata. Artinya nilai-nilai yang mereka dapatkan itu biasanya lebih rendah dari nilai kriteria minimal yang ditetapkan di dalam kelulusan untuk satu pelajaran tertentu. Dan di sini ada kesenjangan juga dalam hasil belajarnya gitu ya. Jadi memang tidak sesuai prestasi dengan yang diharapkan gitu ya dengan hasil yang dicapai. Seharusnya anak itu gitu ya pada level tingkat pendidikan ini dia sudah harus bisa mencapai minimal adalah skor kelulusannya misalnya 7, tapi hasilnya yang dicapai pada anak ini mungkin jauh di bawah dari hasil tersebut. Dan yang membedakan juga gitu ya gangguan belajar spesifik ini dengan gangguan yang lain juga adalah kemampuan intelijensi. Meskipun di dalam DSM-5 gitu ya, ini sudah tidak lagi menjadi prasyarat utama untuk penegakan diagnosisnya intelijensi ini gitu ya. Tetapi ini juga perlu kita lihat di sini bahwa kemampuan intelijensi pada anak-anak dengan gangguan belajar spesifik ini biasanya berada di dalam kategori normal atau di atas rata-rata. Jadi sebenarnya mereka memiliki kemampuan yang cukup baik gitu ya, tapi hanya pada area-area spesifik tadi berkaitan dengan akademik gitu ya, itu di bawah rata-rata yang seolah-olah gitu ya dalam tanda kutip anak-anak ini kemudian ketika berada di sekolah terlihat kurang ya atau tertinggal dibandingkan teman-temannya. Tapi sebenarnya kapasitas kemampuan mereka itu baik gitu ya atau tidak ada masalah. Nah, ini yang nanti juga akan membedakan dengan gangguan intelektual disabilitas atau intellectual disability gitu ya, gangguan intelektualitas ya. Karena kalau pada gangguan intellectual disability itu memang kategorinya adalah di bawah rata-rata. Jadi kalau memang kemampuan ini sudah di bawah rata-rata, kita tidak bisa lakukan tindakan diagnosis ini. Begitu. Nah, kemudian apa saja? Nah, itu kalau kita lihat tadi secara akademik gitu ya, mengenai ciri-ciri gejala-gejala pada anak-anak yang memiliki ciri gangguan belajar spesifik. Nah, ternyata gitu ya, ketika anak-anak mengalami ini, dan saya rasa juga mungkin tidak semua orang ya dimanapun gitu ya pasti tidak mau mengalami hal ini gitu ya. Tapi ketika itu kemudian terjadi pada anak kita, saudara kita, atau orang-orang yang ada di dekat kita, tentu itu akan memiliki dampak-dampak efek-efek yang cukup besar ya, yang akan mempengaruhi bagaimana nanti sistem di dalam lingkungan tersebut. Dan ternyata itu juga bisa memberikan satu dampak emosional ya pada individu gitu ya. Nah, dalam penelitian Emily gitu ya dan kawan-kawan di tahun 2018 ini saya mencatat gitu ya, ini sebenarnya masih cukup banyak. Ada banyak hal yang kemudian muncul yang terjadi ketika individu ini mengalami gangguan belajar spesifik ini. Jadi mereka merasa self esteem rendah ya tadi karena kemampuan akademik mereka itu di bawah dari teman-temannya atau tidak sama dengan teman-temannya gitu ya. Itu membuat penilaian terhadap diri mereka itu menjadi lebih negatif gitu ya atau rendah, muncul perasaan sedih gitu ya. Bahkan juga ada yang sampai depresi ya, dari stres, depresi, kemudian juga kualitas hidupnya negatif. Jadi pada gangguan belajar spesifik ini, meskipun tadi kita bisa lihat atau muncul itu mulai dari usia sekolah, tetapi ini juga bisa terjadi pada individu-individu dewasa yang tadi seperti disampaikan oleh Bu Santi, sehingga itu juga akan bisa mempengaruhi kualitas hidup dari individu tersebut.
Kemudian mereka juga bisa jadi akan menarik diri dari lingkungan gitu ya, karena merasa berbeda gitu ya. Kemudian muncul juga kecemasan, hilang motivasi gitu ya, motivasi dalam belajar, dalam bekerja, dan atau mungkin juga dalam berelasi sosial karena ada hambatan-hambatan yang mereka alami. Kemudian juga merasa inferior. Nah, tetapi bagaimana kita untuk bisa menegakkan diagnosis jika memang ditemui gejala-gejala yang tadi gitu ya. Nah, saya sampaikan di awal bahwa tidak semua ciri ketika muncul perilaku-perilaku atau kriteria-kriteria itu akan memenuhi untuk penegakan diagnosisnya. Karena kalau di dalam DSM, perilaku-perilaku itu harus muncul secara persisten atau berkelanjutan minimal itu 6 bulan. Sehingga memang perlu dilakukan assessment yang cukup kompleks gitu ya, sebelum kita penegakan diagnosis ini. Nah, karena itu bagi Bapak Ibu sebagai orang tua mungkin ya, atau mungkin sebagai pemerhati anak, atau mungkin juga sebagai guru ya, hindarilah untuk melakukan self diagnose ya. Jadi jangan kalau istilahnya kadang ya cocok logi gitu ya. Oh ini sepertinya mirip, oh ini saya alami juga, ini saya alami juga. Tadi kembali tadi bahwa yang bisa menegakkan diagnosis ya itu adalah profesional, bisa psikolog, bisa dokter spesialis anak gitu ya. Atau yang lainnya yang itu memang berkompeten atau dia memang memiliki kemampuan untuk bisa melakukan proses assessment gitu ya yang tepat untuk penegakan diagnosisnya. Karena ini akan bisa berdampak tadi ya, bisa menimbulkan banyak hal ketika kita melakukan diagnosis secara mandiri tanpa kita memiliki latar belakang atau pengetahuan yang cukup untuk memahami tanda-tanda tadi. Nah, selain itu juga jangan intervensi sendiri juga gitu ya. Kadang kan kita ini ya dengan banyaknya informasi yang mudah untuk kita dapatkan ya, kita tinggal buka, searching, browsing gitu ya. Oh, bisa pakai ini, bisa pakai itu. Tapi sekali lagi tadi ada setiap individu ini punya karakteristik, kebutuhan ya, akan punya permasalahan yang berbeda sehingga dalam penanganannya itu juga mungkin akan bisa berbeda-beda antar individunya. Bagaimana juga lingkungan yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, sehingga ini juga butuh untuk di assess secara tepat untuk kita bisa menyusun intervensi yang sesuai. Kemudian juga adanya ini seringkali kita melihat gitu ya di sekitar kita anak-anak ini memiliki tuntutan gitu ya atau memiliki beban di luar dari kapasitas mereka karena adanya tuntutan-tuntutan yang terlalu tinggi atau tidak sebanding dengan kapasitas kemampuan mereka. Yang ini biasanya memang bisa berasal dari orang tua gitu ya atau guru. Jadi orang-orang di sekitar anak itu biasanya tidak melihat ya kapasitas kemampuan individu itu gitu ya, tapi mereka memberikan satu tuntutan yang melebihi atau lebih tinggi gitu ya, karena pengen ya ini anak saya yang pertama, ini harapan saya sehingga saya memiliki harapan yang besar untuk anak ini sukses, untuk anak ini lebih baik gitu ya. Tetapi kadang kita seringkali lupa untuk melihat minat dan kapasitas yang dimiliki oleh anak. Kemudian juga memberikan stigma ya, ini yang juga banyak kita lihat jika anak-anak ini memiliki kemampuan yang berbeda, lingkungan sekitar itu sudah memberikan penilaian judgement bahwa anak ini dianggap malas gitu ya, atau bahkan yang kasarnya dibilang bodoh gitu ya, atau berbeda sehingga itu sangat rentan sekali pada anak-anak ini kemudian untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda, bisa dibully, bisa dihindari atau dicemooh atau mungkin menjadi bahan olok-olokan teman-temannya kalau disuruh baca di depan kelas suka hilang-hilang diketawain gitu ya. Kemudian kalau nulis nggak selesai tugas-tugasnya.
kemudian suka ditinggal sama teman-temannya, dia yang paling terakhir di kelas, itu nanti dia yang jadi bahan bercandaan dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita hindari gitu ya, ketika kita menemui atau mengidentifikasi ada anak-anak di sekitar kita yang menunjukkan ciri-ciri itu. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan ketika melihat seperti itu atau menemui hal itu? Yang pertama tadi harus konsultasi dengan profesional gitu ya. Jadi untuk kita bisa meyakinkan dan menegakkan diagnosis secara benar gitu ya, kita harus berkonsultasi dengan psikolog gitu ya. Kemudian proses kerjasama oleh berbagai pihak, baik itu oleh orang tua, guru gitu ya, dan profesional gitu ya, untuk menangani kasus pada anak. Ya, intervensi ini nanti gitu ya, mungkin akan bisa diberikan saran oleh profesional untuk dilakukan di rumah gitu ya. Guru pun nanti juga mungkin akan bisa melakukan intervensi gitu ya. Tetapi semuanya itu tadi harus sudah dikonsultasikan bersama, bukan dilakukan secara sendiri gitu ya, dengan pemahaman dan keterbatasan pengetahuan yang kita miliki. Dan yakinlah juga gitu ya, yang terakhir adalah proses evaluasi diri dan optimis dengan masa depan. Yakinlah bahwa setiap anak-anak ini gitu ya, itu akan punya potensi. Mereka memang memiliki kekurangan gitu ya, keterbatasan, tetapi di sisi lain setiap anak ini juga punya kelebihan-kelebihan yang itu bisa kita optimalkan, dan kita juga masih ingat bahwa anak-anak ini tadi secara kapasitas mereka itu normal, bahkan banyak gitu ya, yang itu ada di atas rata-rata. Bapak Ibu sekalian di sini mungkin juga sudah pernah membaca atau melihat artikel atau mungkin melihat siaran public figure gitu ya, banyak public figure di Indonesia gitu ya, maupun di dunia itu yang didiagnos disleksia gitu ya, dan mereka juga tetap bisa berkembang, mereka tetap bisa mengembangkan minatnya, mereka juga bisa tetap bekerja sukses gitu ya, tidak kalah dengan individu-individu yang lainnya. Tapi ketika mereka bisa survive gitu ya, bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi ini. Nah, tentunya ini memang butuh proses gitu ya. Makanya kerjasama dari banyak pihak ini akan sangat diperlukan sekali untuk bisa mengoptimalkan dan membuat individu ini berdaya ke depannya. Nah, intervensinya Kak, kemudian apa yang bisa dilakukan gitu ya, ketika kita mendapati ciri-ciri pada atau diagnosa kesulitan belajar tadi sudah ditegakkan. Nah, kalau pada anak gitu ya, ini ada beberapa, ada 2 yang bisa kita lakukan, sebenarnya ada banyak lainnya gitu ya. Secara umum ini yang saya sampaikan, yaitu kita gunakan pendekatan kognitif dan perilaku. Jadi kita mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri siswa atau anak gitu ya, untuk bisa mereka melakukan proses belajar mereka secara mandiri gitu ya, dan meningkatkan kesadaran mereka tentang tuntutan belajar. Jadi karena kita masih ingat anak-anak ini sebenarnya tidak bermasalah dengan kemampuan intelijensinya, kemampuan kognitifnya, tapi memang pada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan membaca gitu ya, itu mengalami kesulitan. Nah, biasanya metode gitu ya, kemudian metode pembelajaran itu yang akan juga divariasikan gitu ya, atau disesuaikan dengan minat dari individu ini. Nah, ini yang berbeda dengan individu yang memiliki gangguan intelektual. Jadi kalau pada anak-anak ini ketika misalnya metodenya dirubah gitu ya, ini akan cepat sekali proses belajarnya, karena tadi pada dasarnya mereka tidak bermasalah secara kognitif. Bisa kemudian kita juga meminta mereka untuk membuat perencanaan tugas gitu ya, dalam step-step atau diperinci atau detail gitu ya tugas-tugas itu, kemudian nanti bisa dievaluasi mengenai tugasnya, ada proses feedback gitu ya, dan monitoring yang berkala untuk melihat progres yang
apa namanya, capai oleh anak tersebut. Dan ini bisa dilakukan anak secara mandiri ketika mereka sudah mampu, tapi juga kita nanti bisa lakukan monitoring secara berkala. Kemudian juga metode analisis tugas, jadi nanti akan ada instruksi secara langsung gitu ya di dalam proses pembelajaran. Kalau mereka disuruh baca sendiri gitu ya, itu mereka sulit gitu ya, mereka bahkan menghindar, kadang nggak mau gitu ya, ketika mereka harus diminta melakukan aktivitas-aktivitas membaca gitu ya. Nah itu kita bisa ganti gitu, kita bisa membacakan pakai audio gitu ya, atau pakai gambar gitu ya. Karena pada anak-anak ini tadi sebenarnya selain juga kemampuannya mereka sebenarnya tidak bermasalah secara kognitif gitu ya. Anak-anak ini biasanya juga punya minat ya yang menonjol. Biasanya kalau tidak suka gitu ya menulis, menggambar, itu mereka bisa ganti dengan gambar. Bahkan ada anak-anak ini yang punya bakat gitu ya dalam gambar yang sangat baik sekali. Nah, itu kalau pada anak, sedangkan pada orang tua gitu ya, itu intervensinya juga gini, karena konseling ini juga bisa diberikan. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Santi gitu ya, memiliki anak yang dengan kebutuhan khusus gitu ya, itu merupakan suatu challenge, tantangan gitu ya, satu situasi kondisi yang tidak mudah bagi setiap orang tua. Sehingga memang seringkali pada orang tua dengan anak kebutuhan khusus gitu ya, itu akan butuh proses untuk bisa menerima kondisi anak-anak mereka ya, untuk kemudian gitu ya dengan konseling ini gitu ya, dan tidak semua orang tua itu akan langsung pada fase acceptance tadi. Bisa dimulai dari denial, anger tadi ya yang disampaikan oleh Bu Santi, dan proses konseling ini juga akan bisa membantu orang tua untuk sampai pada tahap acceptance tadi. Karena penting sekali proses penerimaan dari orang tua ini yang nanti akan menentukan keberhasilan bagaimana anak ini nanti ke depannya gitu ya, serta juga prognosis ke depan, karena siapa sih gitu ya yang akan nanti membantu anak-anak kita kalau bukan kita sebagai orang tuanya. Kita tidak bisa mengandalkan dari lingkungan luar anak gitu ya, kita tidak bisa menjamin itu. Nah, yang pertama memang adalah dari orang tua, tapi kemudian juga anak gitu ya, itu kadang juga butuh proses konseling ini, apalagi kalau pada anak-anak yang biasanya usianya sudah mulai beranjak remaja atau dewasa, karena tadi ada banyak permasalahan-permasalahan psikologis juga yang dialami oleh anak ketika mereka didiagnosis kesulitan belajar spesifik ini. Ya seperti tadi motivasi mereka yang rendah, kemudian harga diri mereka yang negatif juga, rendah gitu ya. Self concept negatif yang tadi mereka saya paparkan sebelumnya. Nah itu mungkin juga butuh dilakukan proses konseling. Dan yang oleh lingkungan yang bisa dilakukan gitu ya adalah hindari stigma gitu ya, hindari untuk memberikan label terhadap anak-anak yang berbeda. Mereka berbeda bukan berarti kita juga harus memperlakukan berbeda begitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di materi hari ini. Saya kembalikan dulu ke Bu Ratri.